Baik, selamat datang kembali di channel Saur Siagian. Dan kali ini kita menganalisa peristiwa tragis yang terjadi di Papua. Banyak korban berjatuhan, baik korban yang meninggal, baik yang luka-luka beberapa hari ini. Dan tentu kita cukup prihatin dan bersedih, tentu juga turut berduka cita sedalamnya kepada keluarga korban. Nah, oleh karena itu kita mendorong betul bahwa menuntaskan konflik di Papua, kita mengharapkan tetap dengan jalan damai. Saudara-saudara, Indonesia memiliki pengalaman yang panjang menyelesaikan konflik dengan jalan dialog. Seperti dalam konflik Aceh, Poso, dan Ambon. Saya kira hal yang serupa hendaknya diterapkan untuk menyelesaikan konflik di Papua. Meskipun berat dan rumit, dialog merupakan jalan yang terbaik. Nah, saudara-saudara, kita tetap, kalau kita lihat bagaimana presiden yang paling banyak melakukan kekunjungan kepada Papua, sesungguhnya pemerintah berharap bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di Papua diselesaikan dengan dialog. Nah, tentu dalam situasi banyak korban, kemudian barangkali kita terpancing emosional, seperti pernyataan daripada saudara ketua MPR saudara Bambang Susatyo bahwa KKB harus ditumpas dengan mengerahkan seluruh kekuatan dan bila perlu soal HAM. Nanti ini saya kira memancing situasi semakin panas dan juga memancing jatuhnya para korban di seluruh atau di semua pihak. Kita prihatin tentunya, tetapi kita juga menjaga bahwa kita supaya jangan emosional. Terlebih juga label yang diberikan oleh Badan Intelijen Negara untuk mengatakan KKB adalah teroris dan separatis, saya pikir juga itu harus dihindari. Kalau itu yang terjadi, saya kira ini akan memancing situasi di Papua semakin sulit dan semakin berat. Nah, oleh karena itu, yang saya kira yang paling dibutuhkan saat ini dari pemerintah adalah membangun dialog. Tidak ada cara yang lain menurut kami yang paling efektif. Nah, tentu pemerintah memastikan yang mengajak pihak-pihak yang berdialog adalah bukan semata-mata pihak yang mendukung kepada pemerintah, namun harus seimbang. Juga mengajak pihak-pihak yang selama ini juga berseberangan dengan pemerintah. Nah, ini saya pikir sudah terjadi ketika pemerintah menyelesaikan kasus Aceh. Bahkan
pemerintah kemudian juga menunjuk negara tertentu untuk juga berdialog kepada kelompok-kelompok yang di Aceh yang meminta untuk merdeka. Sebab saya kira ini harus didengar. Kalau hanya kelompok yang mendukung kepada pemerintah, saya pikir selama ini setelah Otsus lahir bukan semakin kondusif, malah kita semakin panas di sana. Tapi juga orang-orang yang juga punya pengaruh di grassroots. Setidaknya salah satu ciri daripada Otsus di Papua adalah mengakui, yaitu Majelis Rakyat Papua, ada 9 wilayah adat. Setidaknya mereka ini juga diajak dialog, didengarkan. Sehingga penyelesaian kasus daripada Papua ini akan komprehensif. Kita bisa diagnosis apa sesungguhnya masalah fundamental yang sekarang ini terjadi di tanah Papua. Karena memang fakta mengatakan semakin hari, termasuk juga anak-anak muda, semakin banyak meminta untuk kalau sudah berpisah dari NKRI, bahkan mereka juga meminta referendum. Nah, tentu dalam proses dialog ini tetap penegakan hukum itu harus dilakukan. Dengan catatan harus memperhatikan hak-hak asasi manusia. Peristiwa beberapa yang lalu, yang salah satu mengapa kekerasan-kekerasan atau perlawanan-perlawanan terjadi di Papua adalah salah satu tuntutan adalah untuk mengadili pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua. Nah, oleh karena itu penegakan hukum tetap dijalankan, namun juga harus sungguh-sungguh memperhatikan hak-hak asasi manusia daripada rakyat di Papua. Dengan demikian tidak menambah luka-luka yang mendalam, tidak menambah kebencian, namun kita berharap ada penyelesaian yang damai, ada penyelesaian yang komprehensif, ada penyelesaian yang holistik, sehingga korban berguguran kemudian tidak ada lagi, dan harapan kita Papua menjadi damai itu bisa terjadi. Terima kasih. Kawan-kawan jangan lupa komen dan share.